sekali. Beri yang push kepada temannya. Nah, betul sekali apa yang dibilang oleh temannya, yaitu dengan tanda baca koma itu tandanya seperti ini, melengkung. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Tanda baca koma adalah tanda baca yang digunakan untuk membuat jeda singkat atau pemisahan antara unsur-unsur dalam kalimat, seperti memisahkan arah kalimat dari induk kalimat. Agar maknanya itu jelas, tidak berbelit-belit. Dan selanjutnya, fungsi dan penggunaan utama dalam tanda baca koma. Nah, fungsi yang pertama itu digunakan di tengah kalimat. Tanda koma sering digunakan di tengah kalimat untuk memisahkan perincian yang atau penyebutan bilangan. Contohnya, ibu memberi keperluan rumah seperti ada yang tahu di sini. Biasanya kalau orang tua atau ibu pergi ke pasar, biasanya membeli apa? Sayur, ikan, apa lagi? Nah, betul sekali. Beri hapus kepada temannya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi pembelajaran kita hari ini mengenai penggunaan tanda baca koma, itu ada LKPD untuk kalian. Ini LKPD-nya dalam bentuk kelompok. Dia kelompok Ibu mau menjelaskan dulu bagaimana pekerjaan dari LKPD dalam bentuk kelompok ini, yaitu yuk menemukan tanda baca koma. Mari kita temukan tanda baca koma pada cerita anak itik dan anak ayam. Nah, di sini kalian mencari tanda yang suatu kalimat yang memiliki tanda koma. Misal, siang itu koma, ini kan ada tanda komanya, jadi ditulis di sini. Bisa ditulis di sini. Siang itu koma, anak itik dan anak ayam berjalan-jalan. Nah, sudah mengerti semua? Paham? Paham. Nah, silakan dikerjakan. Dan selama pekerjaannya itu, ada yang mau ditanyakan? Apa? Siang itu siang Baik, untuk anak-anak di kelas 2 jangan bersih dulu ya, karena itu mau ke sekolah dulu di kelas 6 untuk memberikan materi yang baru. Mengerti semua? Terima kasih. Anak di kelas 6, perhatikan ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajarannya tentang PPKN. Materi dari kita hari ini yaitu provinsi itu bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mengenal provinsi di Indonesia dan dapat mengetahui sejarah provinsi di Indonesia. Yang kedua yaitu anak-anak dapat menganalisis jumlah provinsi di Indonesia dan letaknya pada peta dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mempublikasikan informasi tentang salah satu provinsinya itu dalam bentuk presentasi. Ada yang tahu di sini berapa provinsi yang ada di Indonesia? 38. Nah, betul sekali. Kalau di sini rata-rata provinsinya dari mana? Sulawesi Selatan. Nah, betul
kan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Kalau di sini kotanya apa? Nah, betul sekali. Yang tiapnya provinsi itu dan kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, betul sekali apa yang disebutkan tadi oleh anak-anakku, bahwa di Indonesia itu memiliki 38 provinsi yang terbagi atas daerah, kota maupun yang lainnya. Nah, di sini ada struktur pemerintahan provinsi itu terbagi menjadi 3, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selanjutnya itu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI. Nah, betul sekali. Jadi aku tutup kepada temannya yang menjawab tadi. Kalau makanan khasnya apa? Cireng. Kota Mansur. Betul sekali. Pemasur. Di sini itu bedanya itu pas aja. Dua ini kita ini. Bisa ini sempat tenaga. Di garis, Semarang. Mau di garis di bulan nih. Baik untuk anak-anak kelas 6, selama pengerjaan KPD-nya itu jangan dikerja karena ibu mau ke kelas 2 dulu. Oke, mengerti semua? Sudah selesai di sini tugasnya? Sudah. Nah, ada yang bisa satu orang untuk mempresentasikan. Ya, kita silakan. Ya. Baik, temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul sekali yang dikerjakan oleh temannya. Mari kita kasih tepuk apresiasi temannya. Ada yang tahu tepuk pujian yang dikasih W? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih atas apresiasinya. Sini harap tenang dulu karena ibu mau ke
donasi, silakan dikumpul SKPD-nya. Kalau yang dibelakang sudah selesai, baik, setelah pengerjaan LKPD untuk kelas 2 dan kelas 6 berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas apresiasinya. Cuma tanya bagaimana perasaannya setelah mempelajari pembelajaran kita. Lagi? Luar biasa. Oh, oke. Beri aplaus untuk kita semua. Baik, untuk tugas kalian di rumah, silakan di kelas 2, silakan cari soal cerita. Satu itu satu. Untuk di kelas 6, itu cari pakaian adat, makanan, sama alat musik yang ada di daerah kalian masing-masing. Oke, semua mengerti untuk tugasnya? Mengerti. Baik, untuk kelasnya didaftar terlebih dahulu. Baris siap. Laki-laki dulu. Berdoa mulai siap. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum